Dulu kalau punya istri lebih daripada satu ya, termasuk salah satu pangeran ini mempunyai istri itu jumlahnya 5. Nah dulu Bapak Ibu, penyeberangan antara Gili dan Gilimanuk dan Ketapang ini belum ada yang namanya kapal feri. Jadi kalau orang-orang dulu ketika akan menyeberang ini menggunakan perahu rakitan atau membuat perahu pinisi. Dirakit dulu, ya setelah selesai kurang lebih sebulan merakit perahunya Bapak Ibu, barulah menyeberangi Selat Bali. Itu pun juga yang dilakukan oleh pangeran. Maka sebelum dia menyeberang ke Pulau Bali, maka terlebih dahulu pangeran di sini membuat perahu dulu. Setelah selesai, barulah para istrinya atau saudaranya diajak menyeberang ke Selat Bali. Nah, ketika dalam perjalanan Bapak Ibu menuju ke Selat Bali, pangeran di sini mendapat mimpi yang bisa dikatakan ya mimpi buruk, yang mana dalam isi mimpi tersebut pangeran di sini mendapat bisikan bahwa kapal yang ia tumpangi itu tidak lama lagi akan tenggelam. Nah awalnya mimpi ini tidak digubris karena apa? Dianggap hanya sebagai bunga mimpi. Maka mimpi ini pun muncul untuk yang kedua kalinya dengan mimpi yang sama bahwa kapal yang kamu tumpangi tidak lama lagi akan tenggelam. Mimpi yang kedua pun juga sama, tidak digubris sampai akhirnya muncullah mimpi yang ketiga dengan mimpi yang sama bahwa kapal yang kamu tumpangi tidak lama lagi akan tenggelam. Maka akhirnya pun mimpi ini disampaikan kepada para istrinya, hai istriku, iya kakanda, berkumpullah kalian di sini. Ya ini ceritanya seperti itu. Iya kakanda, apakah serangga dan bunga-bunga di sini? Perlu kalian ketahui bahwa tadi saya mendapat mimpi, saya mendapat isyarat bahwa kapal yang kita tumpangi tidak lama lagi akan tenggelam. Mendengar apa yang disampaikan oleh pangeran, semua istrinya di sini histeris. Tidak kakanda, kami tidak mau mati kakanda. Kami masih kembali hidup bersama kakanda. Semua histeris. Maka pada saat istri tersebutlah Bapak Ibu pangeran di sini berusaha untuk menenangkan istrinya. Tenang istriku, kalau kapal yang kita tumpangi tenggelam, berpeganglah kalian pada seluruh bagian tubuhku. Inilah pesan daripada pangeran. Maka setelah memberikan pesan ini Bapak Ibu, tidak lama kemudian kapal pun akhirnya tenggelam. Ada satu istrinya berpegang dengan tangan kanannya, satunya lagi berpegang dengan tangan kirinya, satunya lagi berpegang dengan kaki kanannya, dan satu lagi berpegang dengan kaki kirinya. Istrinya berapa? 5. Yang berpegangan baru 4. Ya berarti tinggal satu. Jadi yang satu ini ternyata istri yang paling cantik, istri yang paling disayang oleh pangeran. Maka pada saat itu sang istri pun akhirnya juga ikut berpegangan dengan tangan di sebelah kanan. Ternyata istri yang di tangan berpegangan dengan tangan sebelah kanan tidak memberikan izin. Disuruhnya berpegangan dengan tangan di sebelah kiri. Diraihnya juga tangan di sebelah kiri. Ternyata juga sama, tidak diberikan izin. Ternyata keempat istri pangeran ini Bapak Ibu sudah sekongkol untuk membunuh istri yang paling cantik. Maka pada saat itu Bapak Ibu, istri pangeran ini pun akhirnya sudah putus asa. Kenapa? Tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk berpegang. Maka akhirnya pun istri pangeran ini sudah ikhlas dia akan mati. Maka pada saat rasa ikhlas itulah muncul kembali dengan dalam ingatannya, maka dalam pangerannya, berpeganglah kalian pada seluruh bagian tubuhku. Nah, jadi karena masih ada satu yang bisa digunakan untuk berpegangan, maka diraihlah daripada manuknya pangeran. Maka pada saat diraih, pangeran tersebut teriak-teriak, geli manuk. Didengarlah sama orang Bali, sama teriak-teriak geli manuk. Akhirnya sampailah di Selat Bali dan akhirnya diberi nama Geli. Karya.
sejarah. Bapak Ibu yang di Google ada. Inilah sejarah dari Geli Manuk. Ya cukup di sini aja sejarahnya, jangan disebarluaskan. Nah itulah Bapak Ibu ya, tentang sekilas daripada nama pelabuhan Geli Manuk. Jadi memang kalau kita lihat Pulau Bali ini memang Gili ini artinya pulau ya, Manuk artinya burung. Jadi memang pulau yang menyerupai seperti burung, maka dinamakanlah Gili Manuk. Nah ini kalau yang versi yang kedua ya. Versinya Pak Junior. Lah aja punya versi. Bagaimana Ibu dah mungkin sekilas daripada nama Gili Manuk ya. Jadi perjalanan kita nanti dari sini menuju ke Gili Manuk Bapak Ibu kurang lebih hanya 10 menit ya. Ini insya Allah kita sudah sampai ya. Ini kalau Pak drivernya tanpa nginjak rem ya. Ini sampai 10 menit. Tapi kalau pakai rem kurang lebih 1 jam ya. Kira-kira Bapak Ibu mau pakai rem apa tanpa rem? Pakai rem ya. Berarti 1 jaman. 1 jaman. Jadi di sini Bapak Ibu sambil nanti kita perjalanan menuju ke tempat yang akan kita kunjungi ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada sekiranya lagi yang mau ditanyakan mungkin tentang sekitar Bali atau tentang mengenai masalah budaya ataupun juga yang lainnya yang mungkin belum sempat saya sampaikan. Nah ini silakan untuk ditanyakan kalau sekiranya ada yang mau